Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya dan saudara sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, tentunya berdasarkan anugerah yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Ketika kita menjadi orang-orang percaya, maka Roh Kudus pun pada saat yang sama tinggal diam bersama-sama dengan kita. Maka Rasul Paulus menjelaskan bahwa ketika hidup seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus akan muncul dalam sikap atau perilaku kehidupan keseharian orang-orang tersebut. Contohnya ada ketika kita dipenuhi Roh Kudus, maka dalam relasi kita dengan Allah akan muncul rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena Roh Kudus itu akan menolong kita untuk kita melihat ke dalam hidup kita bahwa semua karena Tuhan. Maka kita akan memakai mulut kita, hati kita terangkat untuk menyembah Tuhan. Bagi lain saudara, ketika kita dipenuhi Roh Kudus, dalam relasi kita dengan sesama, kita akan saling hidup mengasihi. Dengan rendah hati kita menunjukkan sikap kita kepada sesama kita. Nah itu saudara, ketika kita dipenuhi Roh Kudus, hal-hal itu akan muncul, nampak dalam perjalanan kita. Di bagian lain saudara, ketika karya Roh Kudus ada dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya, dipenuhi oleh Roh Kudus, maka ada kesadaran, ada hati yang rindu untuk menyampaikan berita Injil. Karena kita sudah disentuh dengan kasih Kristus, maka kerinduan pun itu akan muncul bagi kita. Karena Roh Kudus yang menggerakkan kita untuk menyampaikan berita tersebut. Ketika saudara dan saya juga dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan muncul sikap hati yang rindu untuk melayani, mendedikasikan pikiran, tenaga, waktu kita untuk pekerjaan Tuhan. Karena kerinduan itu sekali lagi muncul, ada kegerakan dari Roh Kudus untuk kita mengerjakan pekerjaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Saudara, begitu juga ketika Roh Kudus itu berdiam dalam diri kita, ada kekuatan untuk kita mempertahankan hidup kita terus memiliki hidup yang tangguh, yang kuat, sekalipun ada tantangan iman dalam perjalanan kita. Seperti saudara contoh konkret Stefanus, saudara dalam Alkitab dikisahkan. Dia rela saudara mati secara martir. Untuk apa? Karena dia mempertahankan imannya. Dia tidak pernah menyangkal imannya, sekalipun nyawanya harus terancam. Dengan demikian saudara dikasih Yesus Kristus, ketika hidup saudara dan saya dipenuhi Roh Kudus, akan muncul itu dalam refleksi kehidupan kita, keseharian kita, dalam perjalanan kita dengan Tuhan. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, hidup dipenuhi Roh Kudus, kita akan menjalani hidup kita dengan perjalanan yang normal. Namun kita tak percaya bahwa kita dipenuhi dengan kepekaan di dalam kita menjalani hidup kita, tinggal diam bersama-sama dengan Dia. Itulah kepekaan rohani yang akan Tuhan nyatakan bagi kita. Saudaraku yang dikasih Kristus, kiranya Tuhan menolong kita di dalam perjalanan iman kita untuk kita terus mengevaluasi hidup kita. Sungguhkah saya sudah dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus? Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.